Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malempang. Nah kawan pahari melek beh pun ketun berada, dan ini juga saudara saya dimanapun kalian berada. Ini ada klien saya datang bertanya sama saya, tapi saya tanya sama dia juga sih, mau nggak sih saya masukin ke dalam video YouTube saya. Dia bilang sih bisa, tapi minta tolong dijaga privasi dia juga. Jadi sekarang dia datang, tapi saya tidak menunjukkan raut wajah dia karena dia minta tolong ini privasi buat dia. Ya gininya itu, pertama saya mau tanya soal karir. Karena saya ngerasa kerja pagi, pulang menjelang pagi, tapi begitu-gitu aja. Oke. Ada yang salah atau ada yang kurang pas, saya mulai datang ke Nyai untuk itu. 2021 nanti kamu akan dapat sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Di situ kamu akan mendapat suatu kepuasan. Kepuasannya begini. Ini loh kerja payah saya dari pagi pulang ke pagi. Ternyata ini loh hasilnya nanti di tahun itu. Saya hanya meminta kamu manfaatkanlah tahun ini betul-betul. Kita tanya lahir tanggal berapa ya? Tahun saya tanya pasangan istri tahun unsur kayu juga. Dia ini bertanya masalah karir ya. Saya jujur, oh kamu lahir unsur kayu, tapi kalau di hitungan Cina kamu masih di unsur air sebenarnya, karena hitungannya kamu masih belum masuk Imlek. Biasanya tahun begini biasanya peralihan antara unsur air dan kayu, karena sebenarnya kamu masih di angka tahun. Tapi kalau saya kan beda, bukan spiritual ambil dari Konghucu ya. Nah saya ini spiritual dari Kalimantan, tapi ini saya hanya membaca kamu. Kalau saya lihat karir kamu sebenarnya di tahun ini sih sebenarnya sih membaik, tetapi karena ada musibah agak susah sih nanti. Kalau perhitungan saya mungkin di pertengahan atau bulan 10 nanti kamu mulai membaik. Karena saya lihat dari unsur kayu ini kan ini tahun logam. Bila mana kamu di tahun logam ini, kamu harus mulai meniti karir kamu. Kenapa? Ini tahun logam. Logam itu yang bisa membentuk kayu itu menjadi suatu barang yang sangat berharga yang bisa digunakan atau bisa dijual. Tapi tergantung dari kayunya. Nah, kenapa saya bilang tergantung dari kayunya? Karena begini, banyak sih kayu yang cuma dibuang begitu aja, yang tidak dimanfaatkan. Tahun ini banyak bisnis yang datang ke kamu, berarti kan tinggal kamunya yang mana yang bagus bisa kamu manfaatkan. Kamu bisa tahu di mana yang kamu bisa merasakan bahwa ini kayaknya saya menguntungkan deh di ini. Kamu bisa rasakan itu. Kalau saya lihat seperti ini, tahun ini kamu dimulai bulan 7, bulan 8 itu mulai oke sih. Tapi untuk meniti karir loh ya, ini karir, karena kamu bertanya karir. Tidak, kalau untuk rezeki pun karir ini akan menyusul, rezeki kamu juga akan menyusul. Jika mana karir kamu semakin membaik, berarti keuangan kamu juga membaik. Karena kalau saya lihat ini sisa dari tahun 2019-2018, karena di tahun 2019-2018 itu kamu sangat-sangat lagi tidak begitu membaik perekonomian kamu, karir kamu, apalagi di tahun 2017 itu kamu sangat-sangat mulai jatuh. Yang saya lihat seperti itu. Nah, tahun ini mulailah kamu meniti karir kamu. Inilah tahun saat kamu untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berharga nantinya, yang akan kamu dapatkan pundi-pundi uang yang lumayan besar. Tahun ini kamu menyusun itu. Oh berarti uangnya bukan di tahun ini ya, tapi saya menyusun di tahun ini. Tahun ini dapat uang tapi tidak maksimal, akan dapat maksimal nanti di tahun 2001. Kamu harus memilih sesuatu. Di tahun ini kamu tahun ini tuh banyak peluang bisnis yang datang.
Tapi hati-hati, banyak peluang bisnis yang datang, kamu harus memilih. Karena kayu itu ada juga kayu yang luar biasa bagus tapi tidak dimanfaatkan, malah jadi rongsokan. Nah sekarang kamu manfaatkan. Ada juga kayu yang biasa malah dimanfaatkan jadi kayu yang luar biasa, jadi harga mahal. Nah tahun ini kamu meniti karir kamu itu. Nah Nyai, tadi Nyai bilang kan ada beban masa lalu ya kan, banyak sekali beban masa lalu. Itu mengganjal, karena kan tidak mungkin bisa diselesaikan semua di tahun ini. Sedikit apa akan menghambat atau? Sebenarnya kalau bagi saya tidak akan mungkin menghambat, karena itu harus dijalani. Karena dengan secara pelan-pelan keuangan kamu, saya lihat akan membaik. Di situ kamu akan bisa membayar itu pelan-pelan. Saya mengerti sih apa pertanyaan kamu, karena pertanyaan kamu mungkin ada sesuatu yang harus kamu selesaikan. Tapi bulan 7, bulan 8 mulai menghasilkan yang lumayan, tapi tidak maksimal. Ya berarti tadi soal karir, rezeki Nyai sudah jawab lah ya. Kesehatan gimana Nyai? Karena kan sekarang wabah luar biasa nih, ganggu saya nggak kan? Atau keluarga saya nggak? Kalau saya lihat dari ini sih tidak ada masalah sih. Bagi saya sih tidak ada masalah, kesehatan juga oke. Cuman tapi jangan melihat kok saya bilang oke ya, minimal kita harus menjaga diri juga. Kesehatan harus dijaga juga sih. Tapi bagi saya kesehatan kamu sih lumayan membagus. Tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin rezeki kurang begitu bagus, kesehatan juga terasa ada perasaan malas tadi tahun kemarin. Terasa malasnya gimana? Kayak ada rasa jenuh. Kok gue nyari duit capeknya begini-gini aja sih. Seperti itu. Nah Nyai, soal keluarga sekarang. Hubungannya adalah kalau ekonomi buruk biasanya karena rumah tangga memburuk. Ya. Cekcok apa segala macam. Saya kedepannya akan seperti apa Nyai dengan? Kalau saya lihat, kan kalian berdua ini unsur sama. Orang unsur sama ini berarti orangnya dua-duanya sama-sama keras. Ambisi sama-sama. Orangnya kalau marah itu pasti lama diamnya. Minimal harus satu orang yang harus mengalah. Kalau kamu mengalah, rumah tangga kamu akan berjalan lebih bagus, akan membaik. Karena memang ada percekcokan sedikit, itu wajar suatu rumah tangga. Karena saya lihat juga istri kamu juga tidak begitu banyak menuntut. Ada ya, monggo ada. Paling ada beberapa yang dia merasa kurang begitu puas dengan kamu. Nah itu yang kamu bisa mulai mengatur itu. Mungkin merasa kok perasaannya gini loh, dia tuh merasa kayak kok kamu kurang perhatian ke dia, kurang perhatian ke anak-anak gitu loh. Cuman itu yang saya. Tapi kan ngejar kebutuhan juga Nyai, kenapa akhirnya kurang perhatian segala macam. Itu betul. Nah itu yang kamu pikirkan. Berarti kamu harus bisa mencari waktu spesial buat anak istri kamu. Bagi saya istri kamu tidak perlu banyak nuntut. Tipikal istri yang oke lah bagi saya. Kalau saya terawang ya, istri yang ya ada ya diterima, nggak ada ya udah ya. Seperti itu yang saya lihat istri kamu seperti itu, orangnya tipikal tidak terlalu banyak nuntut. Nah terakhir Nyai, kenapa saya datang ke Nyai adalah saya butuh jawaban teknis nih. Apa yang harus saya pakai, perkara itu warna atau apa, terus apa yang harus saya hindari, ketemu siapa atau bisnis apa. Saya pengen jawaban yang pasti dari Nyai dengan sesuai dengan angka-angka saya dan istri. Gini, kamu paling cocok tuh pakai warna biru. Setelah itu nanti kamu pakai warna hijau, warna merah. Nah, hindari warna kuning. Setelah itu warna hitam, hindari itu. Ingat, itu hindari, betul-betul itu paling yang nggak bagus. Nah, sama nih, antisipasi kamu apa sih di tahun ini? Tahun ini kamu harus jeli betul melihat lowongan bisnis. Karena banyak peluang bisnis yang datang ke kamu. Kamu harus teliti betul yang mana yang akan bisa menguntungkan buat kamu yang begitu besar. Karena di saat inilah, tahun inilah kamu akan memilih. Hati-hati, kadang-kadang pilihan kamu bisa salah. Berarti kalau pilihan saya salah, saya akan kembali susah lagi. Penyesalan pasti datang, bukan kembali susah sih tidak. Ekonomi akan membaik, tapi tidak semaksimal yang yang kalau kita benar gitu ya. Iya, sananya gini. Saya ada bisnis ini
pemilihan, oh ada yang ngasih nawarin kamu bisnis begini nih, begini, menguntungkan luar biasa begini. Ternyata setelah kamu jalani nanti, karena kan kadang-kadang kamu ini orangnya tidak gampang percaya orang, tapi bila percaya orang luar biasa. Nah sekarang saatnya kamu memilih hati-hati di tahun ini. Saya cuman itu yang saya kasih tahu. Berhati-hatilah, berteman juga hati-hati dengan angkat unsur tanah. Kenapa? Ada ketidakcocokan. Satu perdebatan tuh sananya gini loh, punya ego masing-masing, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau buat bisnis sih bisa, kalau buat bisnis bisa, tapi buat bersahabat kayaknya kurang begitu bagus. Minimal harus satu orang yang mengalah. Makanya makasih, paling enggak ini jadi pencerahan. Ya kan? Saya juga nggak akan menganggap ini sebagai pegangan hidup, enggak. Saya cuma paling tidak pencerahan buat saya dari sudut pandang Nyai. Jadi, ya next kalau ada apa-apa saya akan datang ke sini lagi. Mungkin saya punya usaha, saya akan konsultasi sama Nyai. Ya. Dan juga ini bukan sebagai suatu ini ya, ini hanya ramalan. Semuanya itu menentukan hanya Allah Ta'ala. Ini sebagai penerawangan saya saja. Buat siapapun, sahabat saya, teman saya, siapapun, atau Pak Hari semandiai melepuh ketun pun hendak, siapapun yang mau bertanya silakan komen di kolom komentar di YouTube saya, video YouTube saya. Nah, dan ini saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.